Saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun masa lalu antum hari ini, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kejahatan, kemaksiatan yang antum lakukan hari ini, maka Allah mencintai antum semua. Ketika antum kembali kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha. Allah amat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya aku mencintai hamba-hambaku yang kembali kepadaku. Saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan terbentang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah ketika menyuruh kita untuk perintah salat, Allah tidak menyuruh kita segera. Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita perintah untuk zakat, tapi Allah tidak menyuruh segera. Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita perintah untuk puasa, Allah tidak menyuruh kita segera. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kembali kepadanya, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum, kembalilah kalian wahai jiwa yang tenang, wahai hamba-hambaku yang kuinginkan, yang kurindukan, kembali kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan dosa sebanyak apapun, masih Allah akukan, masih Allah katakan kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Begitulah cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan Jibril alaihi salam. Wahai Rasulullah, engkau dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salamnya ya Jibril? Kata Jibril alaihi salam, siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa sepanjang hidupnya, maka 1 bulan sebelum dia wafat, Allah akan ampuni dosanya. Kata Nabi Muhammad SAW, terlalu lama wahai Jibril. Naik Jibril ke atas dan bertemu dengan Allah, mengatakan, terlalu lama ya Allah, kata Muhammad. Lantas turun lagi Jibril, wahai Muhammad, kau dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa dan maksiat sepanjang hidupnya, maka 1 minggu sebelum dia wafat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jangan Jibril, jangan, terlalu lama, hambaku banyak khilaf dan salah. Naik lagi Jibril alaihissalam ke atas, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas turun lagi Jibril alaihissalam, bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa, maksiat dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 1 hari sebelum dia wafat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Begitu sayang dan cintanya Allah kepada kita. Begitulah luasnya ampunan Allah kepada kita. Begitulah Allah tidak pernah bosan mengampuni dosa-dosa kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kita yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menggambarkan di dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, ada seorang pemuda yang telah membunuh 100 orang, tapi karena niatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang luas, dan Allah memberikan dia rizki yang banyak, dan Allah menetapkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah membunuh orang sebanyak 100 orang, kita tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah membantah kedua orang tua kita. Lalu kenapa kita bosan dan menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita merasa bahwa taubat kita akan selalu ditunggu Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita mengetahui wahai saudaraku bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, sebelum pertanggungjawaban itu datang kepada kita, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.